Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Preti Glory Terus dengan NIM 1238846 dari Prodi Desain Komunikasi Visual TPB 56. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan UAS pengantar komputer dan software. Yang dimana di sini kita akan membahas program dari aplikasi C++ dan juga algoritma yang saya ambil di bidang fisika dan juga matematika. Di sini terdapat ada latar belakang dan juga penjelasan programnya nanti dan juga demo programnya. Untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kita perlu untuk mempelajari ini? Agar mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus, baik itu matematika dasar yang saya ambil, menghitung volume kubus dan balok, ataupun juga menghitung rumus fisika yang diambil dengan materi hukum Ohm. Langsung saja kita ke penjelasan programnya dan langsung juga ke demo programnya. Check it out. Halo teman-teman, di sini saya memakai program C++ dengan array 1 dimensi, percabangan dan perulangan. Untuk memulai program matematika ini, kita ketik dengan include stream sebagai header dari program ini agar bisa berjalan. Dan tidak lupa juga dengan using namespace std in main. Kita klik juga code yang kegunaannya untuk mengoutput data agar dapat ditampilkan saat compile file, dan tidak lupa juga mengetikkan NDL untuk mengakhiri dari kata-kata yang ada di sini, yaitu identitas saya yang untuk pertamanya. Selanjutnya kita ketik in pilihan yang kegunaannya untuk memilih di antara nomor-nomor berikut ini dan deklarasikan while sebagai program perulangannya. Selanjutnya kita ketik code pilihan Anda 1 sampai 3. Memilih antara menghitung volume kubus atau balok ataupun mengakhiri dari program ini nanti. Kemudian pilihan pertama untuk mencari nilai dari volume kubus yang dengan deklarasi float, yaitu untuk menyimpan data numerik dalam memori yang dengan rumus kubusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Deklarasi if else dan if merupakan program percabangan. Fungsi chain dalam pemrograman yaitu sebagai input data. Kemudian yang selanjutnya untuk pilihan kedua yaitu menghitung nilai volume balok dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya if else pilihan ketiga, else if pilihan ketiga, yaitu untuk program selesai atau exit. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah. Seperti ini. Dan untuk mengakhiri program ketik seperti ini. Selanjutnya kita langsung jalankan saja programnya dengan compile and run. Di sini sudah muncul. Misalkan kita mau menghitung volume kubus, kita ketik 1, enter, dan kita diminta untuk mengisi sisinya, contohnya 3 aja. Nah, langsung ada hasilnya. Sisi tadi, untuk mencari volume kubus tadi, sisi dikali sisi dikali sisi, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Benar. Kemudian kita cari, misalkan kita mau mencari volume balok, masukkan panjang 4, lebar 7, masukkan tinggi 12.
Nah, maka hasilnya akan didapatkan bahwa volume balok yang kita cari ini hasilnya adalah 336. Selanjutnya pilihan yang ketiga kalau kita mau exit. Nah, selesai seperti itu. Kemudian untuk flowchartnya sendiri, saya menggunakan aplikasi Logarithm yang dimana saya menggunakan Logarithm 2.8. Kita mulai dengan start yang digunakan untuk memulai program yang akan dijalankan. Kemudian saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan, yaitu variabel yang saya gunakan adalah string. Bisa ada lihat pilihannya di sini, string dengan variabel nama, point, dan again. Selanjutnya saya menggunakan output yang akan ditampilkan di awal, yaitu output nama, output halo, menyapa dengan halo, nama, output NIM saya, kemudian TPB saya. Selanjutnya di sini terdapat konektor yang bulat ini merupakan konektor sebagai penghubung dan penyederhanaan simbol dengan garis dalam sebuah halaman. Kemudian ada flow direction, yaitu garis ini. Nah, flow direction ini atau tanda panah ini berfungsi sebagai penghubung antara garis yang satu dengan yang lainnya yang akan menjalankan program ini. Kemudian saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan di program. Output pertama yaitu volume kubus, yang kedua volume balok, yang ketiga untuk keluar, serta output poin 1 sampai ketiga. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang saya inginkan atau yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan hasil, yang dimana berfungsi sebagai pengumpulan variabel yang sama dalam program real array dan real hasil. Kemudian di sini ada untuk poin kedua, sama seperti tadi, masukkan panjang. Saya lakukan juga demikian menggunakan input sisi dan seterusnya sampai ke bawah. Dan di akhir kedua program yang ini, balok dan kubus ini, di akhir kedua program ini, yaitu yakni kubus dan balok ini, ada assign atau kotak yang berwarna kuning ini yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan ketiga, jikalau kita ingin mengulang program, kita bisa mengetik pilihan yang ya. Dan yang terakhir yaitu pilihan ketiga, jikalau kita ingin mengulang program, kita bisa mengetik pilihan ya. Jika tidak, maka kita pilih tidak. Demikianlah tadi untuk program di matematika. Selanjutnya saya akan lebih cepat lagi akan menerangkan di bagian fisika.
Kita lanjutkan teman-teman, untuk program yang kedua, yaitu program fisika. Saya akan membahas tentang hukum Ohm. Masih sama seperti yang tadi, menggunakan header include stream using namespace std in main, dan masih sama saja, hanya berbeda di judulnya ini. Kemudian yang selanjutnya yang berbeda, kemudian ada in pilihan. In pilihan yang pertama adalah mencari tegangan yang pertama atau V, yang kedua mencari kuat arus atau I, yang ketiga mencari hambatan atau R. Kemudian tidak lupa kita deklarasi while sebagai perulangan programnya. Kemudian tidak lupa kita buat code, yakni untuk output data, dan chain untuk input data. Kemudian untuk pilihan pertama kita akan mencari pencarian nilai tegangan yang rumusnya merupakan kuat arus dikali hambatan, dan kita tidak lupa deklarasi else if dan if, yaitu untuk program percabangannya. Untuk yang pilihan kedua, di sini kita akan mencari nilai dari kuat arus yang rumusnya adalah tegangan dibagi hambatan. Nah, yang ketiga, di sini kita akan mencari nilai hambatan yang rumusnya merupakan tegangan dibagi kuat arus. Kemudian sama seperti yang tadi, untuk pilihan akhir ada pilihan exit ataupun keluar, dan jika kita memilih di luar dari pilihan 1, 2, 3, dan 4, contohnya 5 atau 8, maka akan muncul data yang menampilkan kode yang Anda masukkan salah. Dan tidak lupa kita buat untuk di akhirnya code, dan langsung saja kita compile and run. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini sudah tertera untuk mencari V, I, dan R. Kita buat langsung saja 1, masukkan kuat arus 3, hambatannya 7, hasilnya 21. Untuk pilihan yang kedua, masukkan tegangan 5, 3, demikian hasilnya. Kemudian pilihan 3 untuk mencari hambatan. Di sini kita buat, masukkan tegangannya, kita buat saja 4, ini 7. Nah, hasilnya demikian. Kalau kita coba membuat di lain dari pilihan 1, 2, 3, dan 4, contohnya 7, nah maka akan tampil seperti ini, kode yang Anda masukkan salah. Dan jika kita sudah bosan dan ingin akhiri saja dengan kemudian langsung saja kita ke flowchartnya, masih dengan aplikasi yang sama, Flowgorithms 2.8, dan masih sama dengan start. Cuma yang berbeda di sini string saya bikin pilihan dan ulang, dan masih sama untuk output awalnya. Kemudian di sini ada output program hukum Ohm, ada output pilihan pertama yaitu untuk tegangan atau V, output 2 kuat arus atau I, output 3 ada hambatan atau R, dan output yang terakhir pilihan 1 sampai 3. Tidak lupa kita membuat input pilihannya.
yaitu pilihan 1 untuk mencari output tegangan. Di sini nanti kita disuruh memasukkan input variabel pertama, variabel 2, dan untuk pilihan kedua untuk mencari pot arus, yang ketiga untuk mencari tegangan. Dan masih sama seperti yang tadi, di akhir ada kita masukkan, masih sama seperti yang tadi, di akhir kita masukkan assign, ini kotak yang berwarna kuning ini yang berfungsi sebagai pernyataan tugas untuk menghitung program yang kita masukkan nanti, serta menyimpan hasil program dalam satu variabel. Dan yang untuk terakhirnya, pilihan keempat, kalau kita ingin mengulang program, kita bisa mengetik pilihan ya, jika tidak maka kita pilih tidak.